Teman-teman, edisi 20 saat teduh kitab Keluaran ini tentang tulah belalang. Nasnya adalah Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini adalah bagian pertama dari tulah belalang. Dalam ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka." Kita membahas sedikit tentang Firaun, yang dikatakan Tuhan telah membuat hatinya menjadi keras. Berulang kali selama tulah ini, pernyataan ini diulang-ulang. Tuhan membuat hati Firaun menjadi keras. Jika kita mengingat sejenak, pasal 9 ayat 34 dikatakan bahwa tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es, dan gurun telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Dia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Kata yang dipakai adalah kafet, untuk menjelaskan bahwa Firaun mengeraskan hatinya. Jadi Firaun memang keras hati, tetapi juga keras kepala. Dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tidak mau menaati Tuhan, sekalipun Mesir sudah dihajar dengan tulah, tetapi dia tetap berkeras hati menolak mengizinkan bangsa Israel pergi untuk beribadah kepada Allah di padang gurun. Kemudian di ayat yang ke-35-nya, untuk kekerasan hati Firaun ini digunakan kata kasak. Lalu di pasal 10 ayat yang pertama, untuk kekerasan hati Firaun dan juga pegawai-pegawainya, kata yang digunakan adalah kafir. Ini artinya apa? Firaun dari semula memang berhati keras. Bukan Tuhan yang membuat hati Firaun menjadi keras, tetapi setiap kali tulah yang ditimpakan Tuhan kepada Mesir membuat hati Firaun yang aslinya keras menjadi semakin keras. Nah, tentu saja ini adalah tentang respon. Orang yang berhati lembut, yang memiliki kerendahan hati, suatu saat bisa saja jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika Tuhan menegurnya, hatinya akan hancur, dia akan menyadari dosanya, lalu kemudian dia bertobat. Tetapi tidak dengan orang yang berhati keras. Orang yang sombong, orang yang congkak, setiap teguran akan ditolaknya, akan dilawannya, sekalipun dia sadar bahwa dia sebenarnya sudah berbuat dosa. Justru hatinya akan menjadi semakin keras. Saya menyebutnya sebagai gagal respon atau mal respon. Respon yang salah. Jangan cari istilah ini di kamus. Tentu saja tidak ada, karena itu hanya kreativitas saya saja. Tetapi sesuatu yang penting perlu kita catat. Yang pertama, setiap kali Firaun mengeraskan hati, setiap kali Firaun menentang Tuhan atau menolak firman Tuhan, maka setiap kali itu pula Firaun sebenarnya menyakiti dirinya sendiri dan tentu saja juga rakyatnya. Ini berbeda dengan Firaun yang sebelumnya. Firaun di zaman Yusuf bijaksana. Dia mendengarkan nasihat pemuda Ibrani ini, bahkan kemudian mengangkatnya menjadi Perdana Menteri, orang yang paling berkuasa nomor 2 di Mesir. Lalu lihatlah apa hasilnya. Mesir menjadi kerajaan yang paling makmur dan yang paling berkuasa di muka bumi pada zaman itu. Tetapi ketika Firaun zaman Musa menolak pesan Tuhan yang disampaikan oleh dua orang Ibrani, Musa dan Harun, Mesir hancur lebur, dihajar tulah, dan menjadi negara yang lemah. Karena itu di dalam hidup ini, jangan menjadi orang yang keras hati. Jangan menjadi orang yang sombong, yang tidak bisa menerima nasihat baik dari firman Tuhan. Sebab setiap sikap keras hati hanya akan menyakiti diri sendiri dan membawa kepada kehancuran hidup. Jangan percaya kepada peribahasa ini. Pengalaman adalah guru yang baik. Pengalaman itu baru menjadi guru yang baik jika bukan kita sendiri yang mengalami.
Tetapi kalau kita sendiri yang harus mengalami, maka pengalaman adalah guru yang kejam. Karena itu, ambillah pengalaman Fir'aun ini untuk menjadi pelajaran bahwa sikap keras hati hanya akan menyakiti diri sendiri. Yang kedua, sikap kita kepada Tuhan atau respon kita terhadap firman Tuhan menggambarkan masa depan kita. Masa depan Mesir dan Fir'aun sudah dapat diramalkan melalui sikap Fir'aun yang menjadikan orang Israel sebagai pekerja paksa dan yang menolak setiap teguran. Tetapi sebaliknya, masa depan Israel juga dapat diramalkan ketika mereka akhirnya taat, mengikuti pimpinan Tuhan, memperjuangkan kebebasan mereka untuk keluar dari Mesir dan menuju tanah perjanjian. Begitu juga dengan kita. Sikap kita kepada Tuhan menggambarkan masa depan kita akan menjadi seperti apa kita di kemudian hari nanti. Karena itu, taatlah kepada firman Tuhan. Milikilah hati yang takut akan Tuhan. Jangan sombong, jangan berkeras hati, karena dari sikap yang sombong dan kekerasan hati kita, nasib buruk kita di masa depan sudah dapat diramalkan. Yang ketiga, tulah ini dimaksudkan Tuhan untuk menjadi kesaksian supaya semua orang mengenal Tuhan. Dalam ayat yang kedua Tuhan berfirman, supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, di setiap tulah ada tangan Tuhan yang menjadikannya. Di setiap wabah atau musibah ada kehendak Tuhan yang mengizinkannya. Karena itu, jangan melihatnya hanya dari sudut pandang sains. Itu bisa membuat kita tidak akan dapat menangkap pesan Tuhan melalui sebuah bencana. Allah adalah Allah yang berdaulat atas alam semesta ini, termasuk hukum alam. Dia bisa menggunakan apa saja untuk melaksanakan kehendaknya, baik itu hukum alam atau mukjizat. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tujuannya hanya satu, yaitu supaya semua orang mengenal Tuhan, mencari Tuhan, dan percaya, lalu kemudian bertobat. Yang keempat, ketaatan harus total. Taat haruslah sepenuhnya, harus 100%. Kita tidak boleh taat yang hanya setengah-setengah. Karena takut dengan tulah, Fir'aun akhirnya berkompromi. Dia mencoba menawar perintah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10 dan 11 dia berkata kepada Musa, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihatlah, jahatlah maksudmu. Bukan demikian. Kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki. Dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Ya, Fir'aun akhirnya mengizinkan Israel pergi, tetapi hanya laki-laki saja. Sementara yang lainnya, para wanita dan anak-anak Israel tidak boleh. Fir'aun masih tetap ingin menyanderanya. Taat, tetapi setengah, bukanlah sebuah ketaatan. Dengan Tuhan, kita tidak boleh menegosiasikan perintahnya. Ketaatan yang ditawar tetaplah bukan sebuah ketaatan. Dan itu tetap mendatangkan bencana. Tulah belalang ini akhirnya meluluh lantakkan seluruh pertanian Mesir. Apa yang bisa kita petik sebagai pelajaran? Yang pertama, sikap keras hati yang tidak mau bertobat hanya akan mendatangkan malapetaka bagi diri sendiri. Yang kedua, respon kita kepada Tuhan dan firman-Nya menggambarkan masa depan kita. Yang ketiga, bencana atau musibah seperti tulah atau wabah dimaksudkan supaya semua orang mengenal Tuhan. Hanya Dia yang Maha Besar yang dapat melindungi kita dari bencana besar. Yang keempat, tidak ada ketaatan yang setengah. Ketaatan harus total, ketaatan yang
penuh kepada Tuhan akan mendatangkan anugerah keselamatan dari setiap bencana. Bersikaplah bijak, karena masa depan kita juga ditentukan oleh pilihan sikap kita. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.